Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan harus tetap semangat meskipun kegiatan pembelajaran hanya bisa melalui daring. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih mengenai teks deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak mengenai teks deskripsi, mulai dari pengertiannya, bagaimana tujuannya, bagaimana cirinya, struktur teksnya, dan bahkan sudah sampai kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks deskripsi. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita ulas kembali ya. Ada yang masih ingat apa pengertian dari teks deskripsi? Teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan suatu objek secara rinci dan detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan atau merasakan apa yang kita alami. Kemudian, masih ingatkah bagaimana kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks deskripsi? Semoga masih ingat ya. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yaitu 1. Menggunakan kalimat perincian, menggunakan kalimat serapan panca indera, menggunakan kata berimbuhan, sinonim, kata depan, kata khusus, dan kalimat bermaja. Dipelajari dan dipahami lagi ya terkait materi tersebut. Jika belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh bertanya ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar menulis teks deskripsi. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur bagian-bagian yang dipersyaratkan dan menerapkan kaidah kebahasaan pada teks deskripsi yang ditulis. Sebelum menulis teks deskripsi, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan agar teks deskripsi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Langkah-langkah tersebut yaitu 1. Menentukan topik, 2. Menentukan tujuan, 3. Mengumpulkan data atau informasi, 4. Membuat kerangka tulisan, dan 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Baik, kita bahas satu persatu ya. Langkah awal dalam menulis teks deskripsi yaitu menentukan topik atau tema. Apakah kalian tahu apa itu topik? Topik adalah pokok pikiran atau inti dari teks yang akan ditulis. Sebelum menulis, kita harus menentukan tema atau topik juga permasalahan. Sehingga kita hanya fokus pada satu permasalahan yang akan diangkat. Banyak topik yang bisa kita ambil yang ada di sekitar kita, misalnya tempat bersejarah, tempat wisata, deskripsi hewan, orang, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan tujuan. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, tujuan umum dari teks deskripsi yaitu untuk membuat pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan, mendengarkan, dan melihat apa yang terdapat dalam teks tersebut. Misalnya kita ingin mendeskripsikan mengenai objek wisata. Nah, tujuan dari kita menulis teks tersebut itu untuk apa? Yaitu untuk agar orang mengetahui seperti apa objek wisata tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data atau informasi. Misalnya kita akan menulis tentang objek wisata, sebut saja Candi Borobudur. Nah, bagi yang pernah berkunjung ke tempatnya langsung, itu akan mudah mendeskripsikan Candi Borobudur tersebut seperti apa. Sedangkan bagi yang belum, maka harus mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai objek wisata tersebut, mulai dari letaknya, lokasinya, suasananya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian membuat kerangka tulisan. Penulisan teks deskripsi harus berdasarkan struktur teks deskripsi. Sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa struktur teks deskripsi itu ada 3, yaitu identifikasi atau gambaran umum, kemudian deskripsi bagian, dan penutup atau kesimpulan. Perhatikan gambar berikut, ada gambar kelinci. Misal kita akan menulis teks deskripsi mengenai kelinci. Nah, pada bagian identifikasi atau gambaran umum, kita bisa menuliskan asal dari kelinci tersebut, bagaimana kita bisa mendapatkan kelinci tersebut. Kemudian pada
bagian deskripsi bagian kita menuliskan ciri fisik dari kelinci tersebut, makanannya apa, kemudian jenis kelincinya itu apa. Nah, pada bagian penutup kita menuliskan kesimpulannya atau kesan umum dari kita menulis teks deskripsi tersebut. Langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Dalam mengembangkan kerangka tulisan itu perlu ide baru agar terkesan teks deskripsi menarik dan teks deskripsinya juga sesuai dengan kaidah. Setelah kita mengetahui langkah-langkah bagaimana menulis teks deskripsi, supaya lebih paham lagi, perhatikan contoh teks deskripsi berikut. Perhatikan juga di buku paket bahasa Indonesia ya. Teks deskripsi tersebut mengenai rumah adat Tongkonan. Pada bagian identifikasi atau gambaran umum, dalam teks tersebut berisi nama objek yang dideskripsikan yaitu rumah adat Tongkonan, lokasi, dan gambaran umum dari objek tersebut. Pada bagian deskripsi bagian, bisa kalian perhatikan ya, dalam bagian tersebut menjelaskan dan memerinci bahan kayu yang dipakai, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah. Intinya yaitu menjelaskan secara rinci ciri fisik dari rumah adat Tongkonan tersebut. Diperhatikan lagi pada bagian penutup, yaitu berisi kesan umum dari penulis menulis teks deskripsi tersebut, yaitu mengenai rumah adat Tongkonan. Baik, seperti itu contoh dari teks deskripsi. Materi kita sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Ibu berharap anak-anak sudah paham dan mengerti ya. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu sebelum menulis teks deskripsi harus melakukan beberapa langkah-langkahnya agar teks deskripsi itu dapat lebih mudah dibuat atau ditulis sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Baik, sebagai penutupan, Ibu akan memberi tugas kepada kalian terkait materi ini agar kalian lebih paham lagi. Tugasnya yaitu membuat teks deskripsi. Kalian akan berlatih membuat teks ini, dikumpulkan pada pertemuan depan. Materi yang sebelum-sebelumnya dan materi ini jangan sampai dilupakan, karena pada pertemuan depan kita akan bahas satu persatu hasil dari tugas ini dari masing-masing individu dan akan memilihnya secara random. Untuk topiknya saya bebaskan dan disertai juga dengan gambar atau foto yang dideskripsikan. Saatnya berkarya dan yakin kepada diri kalian sendiri bahwa kalian pasti bisa mengerjakan tugas ini. Tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan depan dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita tutup pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.